untuk mengalahkan inflasi maka jumlah yang diinvestasikan itu ditambah. Minimal 10% yang Bapak bilang. Saya bilang minimal 10%. Minimal. You can go 20%, Lebih 15%, 50%. Ya kan, seperti saya bilang dari 500.000 saya naikin ke 1 juta, itu 100% naiknya. Iya, iya. Jadi Selamat malam pemirsa Lestari TV, sudah hari Selasa malam lagi dan saatnya kita berjumpa lagi dalam program Lestari Way. our way. Yeay, senang sekali bisa jumpa lagi Pak Alex dan juga seluruh pemirsa Lestari TV dimanapun Anda berada. Oke, mudah-mudahan Anda aura euforia kesenangan itu sama kayak saya ya, excited gitu loh Pak. Setiap Selasa malamnya untuk bisa join di program Lestari Way yang hadir di YouTube channelnya Lestari TV. Ingat subscribe. Oke, by the way kita mau thank you ya Pak untuk yang sudah subscribe untuk channel ini. Thank you so much. Boleh disebarluaskan lagi ya kepada semua orang yang mungkin akan lebih membutuhkan lagi ya info-info yang sangat berguna tentunya di program Lestari Way ini. Sudah episode ke-8 sekarang. Sudah episode ke-8 dan pada malam hari ini topiknya nggak kalah seru sama yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin ngajarin gimana cara kaya, ya kan Pak ya. Terus udah gitu kalau malam hari ini Pak Alex mau menghitung-hitungkan kita berapa sih harga dari hidup yang kita impi-impikan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini ada contoh nyata nanti. Jadi ketika nanti Pak Alex mencontohkan, nah sekalian nih pemirsa juga bisa menghitung ya, mencoba juga menghitung dari rumah masing-masing ya berapa sih harga dari your dream life. Jadi topik kita malam hari ini adalah how much is the price of your dream life gitu. Betul ya Pak ya? Iya. Betul. Oke. Baik, seperti biasa juga Pak Alex sebentar dulu ya. Seperti biasa juga pemirsa, kalau setiap minggunya kita akan bagi-bagi giveaway. Jadi yang mau tanya, yang mau kasih insight itu nanti akan dapat hadiah juga nih. Seperti biasa ada 5 t-shirt keren. Nah, kayak yang saya pakai nih, keren kan? Iya. T-shirt keren Lestari Way untuk 3 pertanyaan yang menarik dan juga 2 insight atau resume yang juga keren. Yang seperti minggu lalu sudah ada nih, keren-keren banget ya Pak Alex ya, yang sudah tulis insight di kolom komen YouTube Lestari TV gitu. Pak Alex, kita mau langsung ke topik atau Bapak mau review dulu kayak biasa? Ya, jadi ada beberapa insight yang bagus yang saya akan coba tayangkan di sini dan mungkin bisa memberikan intro terhadap apa yang kita bicarakan hari ini. Dan Betul. ini merupakan flashback dari Lestari Way episode-episode yang lalu. Ya, saya akan bacakan beberapa insight nih. Ini insight-nya bisa ditampilkan nggak di screen? Biar bisa ikut dibaca juga. Ya, ikut. Sebenarnya kalau pemirsa nonton yang episode sebelumnya itu ada nih ya di kolom komennya. Ya, tapi oke. kita akan tunjukkan di sini. Ya, ini pertama dari Bekasi, Jawa Barat. Tour Nation, ya. Wow. Tour Nation ini dari Bekasi. Yes. Saya bacakan ya. Jadi insight yang saya dapat dari Lestari Way episode 7, saya formulasikan dengan sebutan BPR Lestari. Mantap. Jadi dia bikin Singkatan singkatan ya kan. sendiri. B namanya berdamai dengan kata kaya, kan kita selalu bilang gitu kan. Jadi Anda harus berdamai dulu dengan kata kaya. Kalau kita menganggap bahwa kaya itu jelek, kaya itu serakah, Negatif. so kita sebenarnya memboikot kita punya sukses karena kita nggak mau jadi kaya. Kenapa? Kalau jadi kaya nanti dibilang serakah, dibilang kikir, dibilang eksploitasi dan sebagainya. Oke. B adalah berdamai dengan kata kaya. P, paradigma pengelolaan penghasilan penting untuk keberhasilan finansial. Paradigma. Ya. R, return perlu jadi pertimbangan yang matang untuk investasi. Jadi BPR-nya tadi ada berdamai, paradigma, dan return. Yes. Lestari itu L-nya mengatakan luangkan waktu untuk merencanakan masa depan. E-nya adalah eksponensial penghasilan perlu menjadi strategi investasi. S itu sisihkan uang, bukan sisa uang untuk investasi. Asik. T itu ingat kan cara menabung ya kan? Jadi kita potong dulu hidupnya dengan dari sisa. Kita hidup dari sisa. Ya, T-nya adalah tekad adalah kunci sukses finansial. A itu alasan orang tidak kaya karena berpikir negatif tentang konsep kaya, tidak sabaran dan tidak mau menunda kesenangan. R, rencanakan masa depan finansial dengan sangat baik demi kesejahteraan di masa depan. I, income kita di dalamnya harus ada peruntukan investasi atau untuk menabung. Ya, jadi ini Pak Tour Nation ini susah payah nih dia bikin insight dengan singkatan BPR Lestari. Yang next,
Selamat Pak, ya Pak. ya tadi. selamat ya Pak, itu dapat tiket keren, t-shirt keren dari Tiket t-shirt nanti kalau kita Lestari Way. dari Lestari Way. Nanti kalau lebih bagus lagi kita kirimin tiket ke Bali. Asik. So, Pak Stefan Manuhuruk itu dari Jambi, ya. Jadi ini acara dari Bekasi sampai Jambi nih, ya. Wow. Panjang sekali Pak Stefan menulis sebenarnya. Iya, Jadi saya cut dia di paragraf terakhir. Oke. Saya bacain. Ya. Ya. Pada akhirnya hanya sedikit orang yang sukses secara finansial / menjadi kaya karena memang hanya sedikit pula orang yang sanggup berkomitmen dan konsisten melakukan langkah-langkah menuju ke arah sana. Orang-orang lebih gampang tergoda untuk memenuhi keinginan dan gaya hidupnya, tapi abai mempersiapkan masa depannya. Kebanyakan orang tidak tahan untuk menunda kesenangan hidupnya yang sangat sementara. Banyak orang lebih termotivasi untuk terlihat kaya dan tidak sabar menjalani proses untuk menjadi benar-benar kaya. Yes. Selamat Pak Stefan, Anda dapat t-shirt keren dari Lestari Way. Ini sampai Kota Asik. Jambi. Yang berikutnya, ini dari Vindi Indriana, Pacitan, Jawa Timur. Justru dari luar Bali semua ya Iya, Pak. jadi acara kita ini keren ini ya. Sudah dari tadi Jambi, Pacitan, dan satu lagi dari Bekasi. Bekasi, ya. Mbak Vindi ini menulis mengenai compound interest. Ya. Compound interest rahasia dibalik sukses finansial. Ya. Ada 3 hal yang membuat tidak kaya. 1, menganggap kaya itu negatif. Yes. Tidak berpikir jangka panjang. Tidak bisa menahan kesenangan. Kalau pengen kaya, berinvestasilah dengan jangka waktu yang panjang, karena semakin panjang jangka waktu yang diambil, semakin banyak hasil yang didapat. Semakin mudah berinvestasi, akan semakin punya banyak waktu untuk mendapatkan benefit yang lebih besar. Berinvestasilah mudah dan konsisten dengan kenaikan penambahan 10% setiap tahun. Yeay. Ya, saya senang karena apa yang kita omongin dimengerti. Nyantol ya. Ya. So, before saya menghitung how much is the cost Of my dream of your life. dream life, ya kan? Ya. Let me clear the ground. Oke. Kenapa? Karena timeline saya, WA saya banyak diprotes. Oh ya. After episode kemarin. Oke. Ya karena- banyak yang protes bilang, gila, mana bisa sih investasi 100 tahun? Gitu kan. Lama banget, gue kan keburu mati Oh, gitu. Satu, iya, jadi iya. jangka waktu panjang. Kalau inflasi gimana? Ya kan? So, the problem adalah, dan kemudian gini, di mana ada investasi yang memberikan Bunganya. return bunganya 10%, 15% gitu kan. So, saya minta waktu untuk Hitungkan. bukan menghitungkan, Apa? to make myself clear, Oke. ya konsepnya untuk menjawab orang-orang tadi itu, Oh, iya, iya, iya. masalah inflasi, masalah jangka waktu, dan masalah Bunga. ya kan. Saya minta waktu. Pertama, masalah jangka waktu, Ya. saya ambil 100 tahun itu adalah contoh Untuk melihat kan ya. untuk saya mendemonstrasikan bagaimana dari fungsi eksponensial dari investment tadi, ya. Sengaja angkanya saya bikin ekstrim 100 tahun. Saya nggak bilang kita berinvestasi selama 100 tahun karena kita sudah mati 100 tahun, ya kan. Tetapi angka investmentnya saya bikin kecil sekali, tetapi jangka waktunya saya bikin panjang dan itu hasilnya besar. Tujuan saya adalah mendemonstrasikan bahwa faktor waktu menjadi faktor yang sangat signifikan dalam kita membangun investasi. Ya. Itu satu poin ya. Saya nggak bilang bahwa investasi menabungnya harus 100 tahun, tahun. enggak. Saya bilang jangka panjang ya. Kemudian saya demonstrasikan bahwa lihat tuh, dengan tabungan sedikit pun kalau jangka waktunya panjang itu hasilnya juga signifikan. Kedua, inflasi. Inflasi itu akan terjadi ya. Anda menabung, Anda investasi atau tidak investasi, inflasi selalu akan terjadi. Jadi pertanyaannya adalah kalau pilih mana? Pada saat nanti Anda pensiun, usianya 65, Anda punya 5 miliar katakanlah, tetapi 5 miliarnya sudah termakan inflasi, atau Anda bokeh. Ya, pilihannya dua, mau bokeh atau punya duit 5 miliar, walaupun 5 miliarnya inflasi. Iya, Ya, punya karena duit 5 inflasi miliar. itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol dan akan terjadi apakah kita berinvestasi atau nggak berinvestasi. Iya. Eci. Iya, Jadi iya. ini dikeluarin dulu aja, Ya. ya faktor inflasi. Dan kemudian saya menawarkan satu konsep yang namanya mengalahkan inflasi. We beat the inflasi. Saya kasih contoh kemarin adalah tabungan si kaya saya. Ya. Ya. Awalnya saya mulai dengan 500.000. Karena income saya 500.000. Tapi begitu income saya naik, saya naikin jadi 1 juta. Tambahin ya. Tambahin.
income saya naik lagi, saya tambahin jadi 2 juta. Dan terakhir 5 juta, 5 juta ya. Berarti selama 15 tahun, investment saya terhadap nilai investasi saya itu meningkat 10 kali lipat, which is beat the inflation. Ya. Nah, hasilnya per sekarang lumayan, nggak jelek-jelek amat. Saya punya 3,3 miliar ya di tabungan. Ya. Yang uang itu sebenarnya dari uang yang kalau saya tidak sisihkan dalam produk investmentnya itu akan menjadi belanja, akan jadi biaya yang habis. Gitu kan. Jadi untuk mengalahkan inflasi maka jumlah yang diinvestasikan itu ditambah. Minimal 10% yang Bapak bilang. Saya bilang minimal 10%. Minimal. You can go 20%, 15%, 50%. Ya kan, seperti saya bilang dari 500.000 saya naikin ke 1 juta, itu 100% naiknya. Ya. Jadi masalah inflasi dengan masalah jangka panjang mudah-mudahan saya clear. make it clear.